Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Tauhid, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Cendra, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Martinus atau Bapak Atuk. Dan beliau semoga sehat panjang umur. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Muhammad Iqbal, sahabat saya Bapak Jamil, Bapak Slamet, dan semuanya para jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, jamaah rutinitas ngaji bulanan di Masjid Jami At-Tauhid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan selalu membawa berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah pandang sayang. Semuanya tercipta dengan amat sangat luar biasa. Semoga kita semua, wabil khusus yang hadir pada kesempatan malam yang baik ini, senantiasa mendapat kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tentunya kita semua selalu taat dan setia kepada ajarannya, dan mudah-mudahan nantinya kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sekalian, jamaah Masjid Jami At-Tauhid yang Allah muliakan, sebelum kita memulai daripada pelajaran kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan, kita khususkan untuk
jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadihinnya wa ala tulinya bisoliyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita yang membaca, yang mendengar selalu diberikan kesehatan panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami'at Tauhid yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini kita telah masuk di bulan Sa'ban ya Pak ya. Di bulan Sa'ban tidak terasa sekarang kita sudah masuk di bulan Sa'ban. Setelah kemarin kita melewati daripada bulan Rajab, pada malam hari ini di bulan Sa'ban, para ulama kita mengartikan bulan Sa'ban itu artinya adalah berkumpulnya kebaikan dan nilai pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada bulan Rajab kemarin Pak yang telah kita lewati, ini sebelum kita bahas bulan Sa'ban, kita tengok bulan Rajab Pak biar kena semuanya. Pada bulan Rajab yang baru saja kita lewati kemarin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita Pak, di dalam bulan Rajab ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah tentang sholat. Nah, ini berkaitan tentang sholat. Begitu pentingnya sholat buat umat muslim. Karena bagaimanapun sholat ini menjadi tolak ukur. Perbedaan antara orang Islam dengan orang Muslim dilihat dari sholat. Kalau orang Muslim udah pasti sholat, tapi orang Islam belum tentu sholat. Para Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid At-Tauhid yang saya hormati. Jadi kenapa sholat itu begitu penting buat kita? Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Lalu ada pertanyaan, bagaimana itu guru kalau ada orang yang rajin sholat, rajin sodako, tapi kesehariannya tidak sesuai dengan perbuatan yang dia kerjakan? Ya, sholatnya rajin tetapi tidak merubah daripada perilakunya. Nah, di sini dijelaskan lagi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Berarti kalau kita melihat diri kita, contohnya, ketika kita rajin ibadah, rajin sholat, tetapi kita tidak sesuai dengan perilaku kita, berarti di situ niat kita untuk melakukan sholat belum khusyuk, belum ikhlas. Itulah yang menjadikan kenapa tidak merubah daripada perilaku kita, baik ucapan maupun perbuatan. Jadi sholat ini sebagai pintu utama seorang hamba Allah, apakah dia layak masuk surga atau tidak, dilihat daripada sholatnya.
Para Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami At-Tauhid yang saya hormati. Adapun di bulan Sa'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nilai pahala dan kebaikan buat kita umat muslim. Wabil khusus yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman di sini adalah percaya sepenuhnya tentang apa yang menjadi kuasa Allah, apa yang menjadi takdir Allah. Apa saja istimewanya di bulan Sa'ban di sini? Di dalam bulan Sa'ban ada yang disebut dengan malam nisfu Sa'ban, para Bapak Ibu sekalian. Nah, di malam nisfu Sa'ban ini banyak fadilah-fadilah yang kita raih. Karena ketika bulan Sa'ban itu, ketika datangnya malam nisfu Sa'ban di pertengahan bulan itu, semua orang muslim berbondong-bondong pergi menuju ke tempat ibadah, baik itu masjid ataupun musola, dalam rangka dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diperpanjang umur, Pak. Ya, diperpanjang umur supaya tujuannya bisa melakukan ibadah di tahun berikutnya. Ini salah satu daripada fadilah malam nisfu Sa'ban. Fadilah atau hikmah malam nisfu Sa'ban yang pertama adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa kita saat ini ataupun dosa kita yang akan datang. Fadilah yang pertama di malam nisfu Sa'ban adalah kita mohon kepada Allah agar kita diampuni segala dosa-dosa kita. Ya Pak ya, Pak, Bu, dosa kita diampuni, Bu. Iya. Jadi manusia itu, Pak, al-insanu ma'al khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Enggak ada manusia satupun yang tidak punya dosa. Kalau kita kiaskan zaman sekarang ini, kagak ada orang Indonesia yang nggak punya utang. Bahasanya gimana? Bahkan ada seorang ibu yang sedang mengandung, ya begitu lahir punya utang punya, ya. Dua-dua punya utang sama negara. Apalagi kita ini sebagai hamba Allah yang lemah, yang banyak dosa, udah pasti punya dosa. Makanya pada malam nisfu Sa'ban kita minta sama Allah untuk pengampunan dosa, Pak. Agar dosa-dosa kita ini dihapus, diampuni seperti bayi yang baru lahir kembali fitri. Para Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami At-Tauhid yang saya hormati. Adapun hikmah atau fadilah daripada malam nisfu Sa'ban di bulan Sa'ban yang kedua adalah kita minta sama Allah untuk mendapat rahmatnya Allah, Pak. Rahmat di sini adalah kasih sayang Allah. Sebab kalau Allah udah kasih rahmat, Pak, apa yang kita nggak minta Allah kasih, apalagi yang kita minta. Ya, kita minta sama Allah agar diberikan rahmatnya, yaitu keberkahan hidup, Pak. Baik itu berkah usia ataupun umur yang sekarang ini tinggal tersisa, Pak. Tinggal tersisa. Sekarang umur manusia itu sudah nggak jelas, Pak. Kadang usia 20 sampai 30 itu udah siap-siap itu, Pak. Iya. Apalagi yang 40 ke atas. Ya. Pak Jamil. Iya. Kalau saya kan masih 15 ke bawah, jadi masih aman. Kata saya. Nah inilah, Pak, ya. Jadi masalah umur ini kita kadang-kadang suka apa? Suka lalai, Pak. Kita kadang-kadang suka nggak sadarkan diri kalau kita ini umurnya udah pada makin tua. Waktu Jumat yang lalu saya pernah bahas itu waktu sholat Jumat. Jadi bertambahnya tahun maka bertambahnya usia kita dan berkurangnya masa hidup kita. Para Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami At-Tauhid yang saya hormati.
Jadi fadilah atau hikmah daripada malam nisfu Sa'ban di bulan Sa'ban, yang kedua kita minta rahmat Allah agar kehidupan kita, keluarga kita semuanya diberikan keberkahan. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya artikan lagi, beriman ini tadi saya sampaikan adalah orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Alhamdulillah ya. Yang mudah-mudahan tentunya kita semua ini yang khusus yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya orang-orang yang nanti tergolong yang mendapat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sekalian, jamaah Masjid Jami'at Tauhid yang saya hormati. Adapun yang ketiga daripada hikmah atau fadilah malam nisfu Sa'ban di bulan Sa'ban, yang terakhir adalah min adzabin nar, dijauhkan kita daripada siksa api neraka. Nah ini Pak yang tadi sudah kita baca ayatnya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi buat diri kita, keluarga kita, semuanya daripada siksa api neraka. Sebab memang Pak, kebaikan atau sifat orang itu macam-macam Pak. Waktu bulan pertama saya pernah menjelaskan tentang 3 macam sifat bentuk manusia. Jadi bentuk manusia ini macam-macam ya. Yang pertama ada yang disebut dengan zolimul linafsi, orang yang kesalahannya atau dosanya lebih banyak daripada kebaikannya atau pahalanya. Zolimul linafsi, ya, ngaku muslim tetapi tidak menjalankan syariat muslim, berpakaian muslim tetapi etikanya tidak bermuslim. Nah ini zolimul nafsi. Kalau bahasa Indonesianya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sepatu ditaruh di kepala, repot. Atau dia waktunya makan dia ke WC, ya, waktunya buang air dia ke ruang makan. Ini zolim namanya, nggak sesuai. Para bapak ibu sekalian, jamaah Masjid Jami'at Tauhid yang saya hormati. Jadi yang pertama itu ada 3 bentuk sifat manusia. Yang pertama adalah zolimul nafsi, orang yang kejelekannya atau dosanya lebih banyak daripada kebaikannya atau nilai pahalanya. Adapun yang kedua disebut muktasid. Muktasid ini adalah balance dia. Jadi kesalahannya dan dosanya itu hampir sama dengan kebaikannya atau pahalanya. Ini yang meragukan malaikat raqib dan atid, ya. Jadi malaikat sudah kerjain Pak. Contohnya apa? Ketika datang hari Jumat, Pak Jamil, hari Jumat kita kalau Jumatan jam berapa sih biasanya? Jam 12 atau jam 12 ya. Ini orang bagus, ada bagusnya sih. Saking rajinnya Pak, hari Jumat jam 7 udah nyampe Pak. Padahal merebut belum beres-beres. Ya belum nyapu, belum ngopel, udah nyampe duluan. Kita tanya, ngapain Pak? Sholat Jumat. Kaget kita Pak. Luar biasa kalau pahalanya. Datangnya paling pertama. Itu lagi bener Pak. Nanti kalau datangnya lagi kacau atau imannya lagi turun, ketika khotib naik mimbar, ya, khotib kedua naik, setelah khotib kedua dia naik, dia baru nyampe Pak. Pas doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, nyampe dia baru nyampe. Ada yang udah gitu Pak, tapi masih bagus tuh, masih bagus walaupun terlambat, masih
kacau itu banyak ngomong kagak sholat itu Pak. Ya selamat ya. Jangan aneh nanti zaman sekarang itu udah mulai dibaca. Kita kadang-kadang ngajak orang sholat. Pak kita sholat. Jadi duluan nanti kita mau belakangan masih ada Jumat besok. Kita kan suka ngomong gitu Pak. Kita mah jangan marah udah diemin aja Pak kalau kayak gitu. Yang namanya manusia, kan saya bilang al-insan ma'al manusia. Tempatnya salah dan dosa itu manusia udah. Nah ini. Jadi kadang-kadang ucapan kita ini kagak dipikir lagi. Apa dia bilang lagi? Udah bapak bilang ada Jumatan besok masih ada Jumat depan. Jadi seolah-olah dia mendahului Allah, ya, atau mendahului kuasa Allah. Para bapak ibu sekalian jamaah masjid at-tauhid yang saya hormati. Yang ketiga, bentuk sifat manusia yang ketiga atau yang terakhir adalah sabiqun bil khairat. Orang yang kebaikannya atau nilai pahalanya lebih banyak daripada kesalahan atau dosanya. Nah ini Pak, target utama kita sesuai apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya Pak? Bangun di saat orang sedang tertidur, ya. Berpuasa di saat orang tidak menjalankan puasa. Berkumpul kita nih Pak di masjid di saat orang-orang pada pegang remote di rumah, ya. Ya Pak, selamat ya. Ada yang bapaknya pegang remote-nya, anaknya pegang lato-lato, ya. Emaknya satu lagi pegang handphone, udah kacau banget. Akhirnya si bapak ngomong sama anaknya, "Dek, mana ke masjid?" Jawabnya mana ya Pak? Bapaknya masih di sini, kacau akhirnya. Akhirnya terjadinya kacau. Tidak ada nuansa-nuansa yang disebut dengan sakinah, mawaddah warahmah, kebahagiaan yang terpancar dalam keluarga tersebut. Ini pelajaran buat kita semua, wabil khusus saya pribadi. Para bapak ibu sekalian jamaah masjid at-tauhid yang saya hormati. Selanjutnya ada 7 keistimewaan Pak. Ada 7 keistimewaan di dalam bulan Sya'ban. Adapun 7 keistimewaan dalam bulan Sya'ban ini yang pertama adalah bulan diangkatnya amal Pak. Bulan diangkatnya amal. Amal kebaikan seluruh manusia selama 1 tahun. Jadi dalam 12 bulan itu atau 1 tahun itu ada pengangkatan amal Pak. Makanya ketika bulan ini kita jalankan puasa sunnah, berarti amal kita bertambah Pak. Selain yang wajib, yang sunnah kita kerjakan. Apalagi ketika kita mengerjakan yang sunnah juga yang wajib, pas waktu datang ajal kita nyampe Pak, luar biasa. Maka kata Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau fadkhuli fi ibadi, wahai orang yang beribadah atau ahli ibadah, wadkhuli jannati, maka masuklah engkau pada surgaku. Kata Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Ketika pengangkatan amal di bulan Sya'ban ini Pak. Di Sya'ban ini salah satu keistimewaan diangkatnya amal kebaikan dan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu sekalian jamaah masjid at-tauhid yang saya hormati. Selanjutnya di dalam bulan Sya'ban keistimewaan yang kedua ialah bulan berlimpahnya pahala dikala orang-orang lalai. Karena bulan ini Pak terjepit Pak. Bulan Sya'ban ini terjepit oleh bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Orang kadang-kadang kurang pengah dengan bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan pelatihan kita, persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa Rasulullah sering melakukan sunnah, puasa sunnah? Yang pertama adalah untuk melatih supaya nanti datangnya bulan suci Ramadan sudah kaget-kaget lagi Pak. Untuk melatih diri kita supaya sudah terbiasa. Dan keistimewaan yang selanjutnya
selanjutnya dalam bulan Sa'ban ini yang ketiga adalah bulan persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Tadi sudah kita baca ayatnya, walikulli wijhatun wa waliha fastabiqul khairat. Jadi bulan Sa'ban ini adalah persiapan kita menghadapi bulan Ramadan untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keistimewaan daripada bulan Sa'ban artinya yaitu pindahnya kiblat, Pak. Dulu sebelum kiblat kita Ka'bah, dulu kiblat kita itu Masjidil Aqsa, Pak. Jadi kiblat adalah arah yang ditujukan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Sebelum Ka'bah menjadi kiblat seperti saat ini, dahulu Masjid Aqsa adalah kiblat pertama kali bagi kaum muslimin. Nah, perpindahan itu terjadi ketika pada tahun kedua Hijriah, Pak. Pada tahun kedua Hijriah. Nah, barulah kiblat itu berpindah ke Baitullah. Nah, peristiwa besar itu sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW karena pada zaman sebelumnya Rasulullah sering diolok-olok oleh kaum kafir Quraisy. Disangkanya kita kiblatnya sama, Pak. Padahal kalau sekarang kita khusus, kalau di negara kita ini kita menghadap barat. Cuma sekarang karena pergeseran rotasi bumi, Pak, jadi agak menyangkut ke kanan, Pak. Nah, seperti ini sekarang kita ada nyerok, betul, ke kanan, Pak. Itu saya pernah nanya dengan orang yang ahli kompas itu, untuk mengecek mata utara, mata barat. Ternyata memang pergeseran bumi yang mengakibatkan kita harus agak nyerong, Pak. Agak nyerong ke kanan. Ketika kita menghadap kiblat. Para Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami At-Tauhid yang saya hormati. Lalu keistimewaan yang kelima yaitu di dalam bulan Sa'ban ini adalah turunnya ayat sholawat, Pak. Nah, ini sesuai dengan firman Allah. Di dalam bulan Sa'ban ini kita sama dengan bulan Rajab kemarin, Pak, disuruh memperbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Maka keistimewaan salah satu hamba yang bernama manusia yaitu Rasulullah sebagai contoh daripada contoh yang kita ikuti, maka disinilah salah satu kemuliaan makhluk di antara makhluk yaitu manusia yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa Allah sampai berselawat kepada Nabi Muhammad? Karena saking memuliakannya Rasulullah. Ya. Kalau perintah sholat, Allah bersolat, Pak. Perintah zakat, Allah berzakat. Perintah apa lagi? Perintah sholat, zakat misalnya, atau perintah puasa, Allah puasa. Tapi kalau lempengan sholawat di sini semua, ya, nggak hanya seorang makhluk yang bernama manusia, tapi sang Khalik pun, ya, Allah sendiri bersolawat kepada Rasulullah SAW. Saking memuliakan beliau. Para Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid At-Tauhid yang saya hormati. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus berselawat? Jawabannya adalah karena kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Pak, ya. Kalau Allah saja berselawat, masa kita enggak, Pak? Ya. Nah, ini. Lalu apa sih makna daripada berselawat kepada Rasul? Sebagai pertama tadi sebagai cinta kita kepada Rasul, yang kedua sebagai rasa penghormatan kita kepada Nabi,
karena beliau telah menyebarkan ajaran agama kita, yaitu agama Islam yang kita cintai dan kita yakini. Adapun salah satu keutamaan bagi orang yang sering membaca salawat, Pak, yang sering membaca salawat adalah kata Rasul, dia akan aku kumpulkan nanti bersamaku, yaitu bersama Nabi kita Muhammad SAW di yaumul akhir. Seperti di dalam hadis dikatakan, yaitu artinya manusia yang paling berhak bersamaku, kata Rasulullah, pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Oleh karena itu para bapak ibu sekalian, berselawat itu, Pak, bacaannya ringan, lagunya bebas, tetapi banyak nilai faedahnya. Oleh karena itu, mari kita baca selawat dulu, Pak, ya, sebelum kita lanjutkan. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala kan yang kentut patah coba, harus dulu mukanya yang dibasuh. Nah ini bocah
ada yang madu nih anak, bingung. Ini salah satu kadang-kadang yang kurang sejalan. Makanya kalau kita belajar, kalau kita belum bisa, tetap harus ada yang dampingin, yaitu guru atau orang yang lebih tahu. Para bapak ibu sekalian jamaah Masjid At-Tauhid yang saya hormati. Adapun keistimewaan yang terakhir di bulan Sa'ban ini adalah bulan memperbanyak puasa. Tadi untuk kita bahas di awal. Ya. Latihan puasa agar kita terbiasa. Makanya sering kita baca itu Pak. Tadi Bapak Ustaz Pak Aku tadi dibaca tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua, diri kami, keluarga kami, saudara kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami semua di bulan suci Ramadan. Itu doa luar biasa Pak. Fi ta'atillahi wa ta'atir Rasul, agar kita dipanjangkan ya umur kita untuk taat kepada Allah dan Rasul. Wa ballighna Ramadan, agar kita disampaikan dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan. Baik Ramadan yang sebentar lagi kita akan sambut atau kita hadapin, ataupun Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Itu wa ballighna Ramadan itu penjelasannya sangat luas Pak. Jadi bukan hanya Ramadan biasa pada tahun, tapi beberapa tahun kemudian. Ya. Dengan catatan ya, kita harus meningkatkan kualitas daripada ibadah kita masing-masing. Para bapak ibu sekalian jamaah Masjid Jami At-Tauhid yang saya hormati, adapun persiapan kita untuk menghadapi daripada bulan suci Ramadan, kalau nggak salah tinggal 27 atau 25 sampai 25 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita persiapan Pak. Yang pertama fisik kita ya, jangan sampai nanti jangan sampai nanti kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan kita sakit ini. Walaupun masalah sakit itu urusan Allah, tapi tetap doa kita minta disehatin, ya Pak. Allahumma sabbitna bil iman, ya Allah tetapkan keimanan saya. Allahumma sabbitna bil Islam, tetapkan Islam saya. Allahumma sabbitna bis sihhati, ya Allah tetapkan kesehatan saya supaya saya bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti itu Pak. Jadi jaga kesehatan, persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua tadi memperbanyak istighfar, ya, kita mohon ampun sama Allah agar segala dosa dan kesalahan kita baik yang saat ini maupun yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan Pak, persiapan kita besok, tadi di bulan Rajab ada peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Di bulan Sa'ban, di bulan sekarang ini ya, kita diingatkan oleh Allah ada yang disebut dengan malam nisfu Sa'ban. Tetapi di bulan suci Ramadan besok Pak, yang sebentar lagi akan kita jumpai di tahun panjang umur amin, itu lebih banyak lagi bahkan pahala-pahala di bulan suci Ramadan. Bahkan ada satu peristiwa penting, ada dua nih Pak. Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita di bulan suci Ramadan ada peristiwa yang pertama itu yang disebut dengan malam Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran pada tanggal 17 bulan suci Ramadan. Kita diingatkan lagi itu. Ini ya Pak. Kadang-kadang saya suka baca itu anak SMK, SMA itu kalau lagi ada pertanyaan soal apa. Kapan Al-Quran diturunkan di muka bumi pada bulan apa, tanggal apa? Bulannya berapa? Bulan suci Ramadan. Tanggalnya 17 Agustus. Ini kadang-kadang anak-anak suka apa mungkin memang dia nggak tahu jawabannya. Kan kalau turunnya Al-Quran di bulan Ramadan kan udah pasti. 17 Ramadan kan bulan Ramadan kayak bulan puasa. Kenapa jadi kampus tuh? Kadang-kadang anak-anak suka apa mungkin sengaja atau gimana itu? Ya, nah ini jangan sampai nanti salah. Jadi di bulan suci Ramadan kita diingatkan dengan peristiwa ada dua Pak. Yang pertama tadi turunnya Al-Quran atau yang disebut dengan malam Nuzulul. Yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita di bulan suci Ramadan
Ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, ini berbagai macam pendapat para ulama kita. Ada yang 10 hari di awal Pak, ada yang 10 hari di tengah, ada yang 10 hari di akhir bulan suci Ramadan. Supaya lebih aman Pak, kalau kata guru saya nih, udah pokoknya mah yang penting ibadah aja, puasa yang benar, ya kan? Tunaikan zakat, semuanya kita kerjain dari malam pertama sampai malam terakhir. Masa dari malam pertama sampai malam terakhir akan betul ya ada. Insya Allah pasti. Jadi supaya tidak meragukan keimanan kita kepada Allah, maka yang penting kita mengerjakan apa adanya dari malam pertama sampai malam terakhir. Itu yang paling terpenting. Karena kalau seperti itu nanti kita yang merasakan Pak. Kita yang merasakan. Lalu apalagi keistimewaan di bulan suci Ramadan? Yang ketiga adalah kita diingatkan oleh Allah untuk menunaikan zakat fitrah. Dan zakat ini adalah sebagai pembersih daripada harta yang kita cari Pak sehari-hari di dunia. Supaya apa? Supaya bertambah berkah. Intinya seperti itu. Karena ibadah zakat ini luas pengertiannya Pak, lebih-lebih daripada ibadah sosial. Ketika kita membayar zakat ini tujuannya adalah kita membantu sesama saudara kita agar nanti ketika merayakan hari raya Idul Fitri mereka pun merasakan senang dan bahagia. Bukan hanya orang yang banyak uangnya atau orang yang banyak atau orang kaya, tapi semua kita merasakan kebahagiaan. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa mempertahankan di bulan Syawal ini, bulan pertahanan, bulan pelatihan Pak. Pertahanan setelah kemarin kita start di bulan Rajab bersungguh-sungguh, sekarang kita pertahanan, dan nanti di bulan suci Ramadan adalah di situ siap pematangan kita Pak, biar kita lebih istiqomah lagi, lebih disiplin lagi ibadah kita. Kalau kemarin di bulan Rajab mungkin kita datangnya nungguin aja Pak kalau kita sholat. Nah di bulan Sya'ban ini kalau bisa 10 menit atau 5 menit lah sebelum aja kita udah nyampe Pak. Jangan dibalik, udah bener mundur lagi nanti kita. Kayak tadi tuh waktunya Jumat pertama datangnya jam 7 jam ya kan, udah orang. Jumat depannya datangnya habis khutbah kedua. Ini mundur namanya. Jadi persiapan yang kedua ini harus kita lebih matang lagi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baiklah para bapak ibu sekalian, karena waktunya sudah masuk sholat isya, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, diri kita, keluarga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan dunia